Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi, selamat morning, selamat berjumpa kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang sebaran penarikan contoh dan teorema limit tengah. Ini adalah video seri pengantar statistika dengan topik sebaran penarikan contoh dan teorema limit tengah. Sebaran penarikan contoh itu adalah sebaran peluang suatu statistik. Nah, jadi sebaran penarikan contoh itu adalah sebaran peluang untuk X bar atau S kuadrat atau P topi. Ya, ada yang lain sebenarnya masih banyak, tapi akan kita bahas yang tiga ini. Sebaran penarikan contoh bagi X bar. Ini adalah statistik untuk rata-rata contoh. Untuk memudahkan pemahaman terkait dengan sebaran penarikan contoh bagi X bar ini, kita akan lakukan simulasi ya. Misalkan terdapat populasi 3 pohon jati dengan umur 5 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun. Kemudian misalkan kita ambil contoh atau sampel berukuran 2 dengan pemulihan. Apa itu pemulihan? Atau width replacement, silahkan lihat video sebelumnya. Maka ruang contohnya akan menjadi S sama dengan 5,5. Ya, jadi kalau terambil pohon jati yang pertama, ya, pada pengambilan pertama dan kedua, di 5,5. Kemudian terambil pohon jati yang pertama dan kedua, 5,10. Atau pohon yang pertama dan pohon ketiga, 5,15. Kemudian 10,5, 10,10, dan seterusnya sampai dengan 15,15. Kemudian kita hitung peluangnya dan rata-ratanya. Kita lihat, untuk yang titik contoh yang pertama, 5,5, ya ini rata-ratanya adalah 5 ya, 5 tambah 5 bagi 2. Kemudian untuk yang 5,10, rata-ratanya adalah 7,5, dan seterusnya. Nah, karena ada 9 kemungkinan hasil percobaan, maka peluang masing-masing itu adalah 1/9. Nah, ini kita sederhanakan. Yang 5 ini ada 1, kemudian yang 7,5 ini ada 1, 2, ya, dan seterusnya. Ini sehingga kita buat tabel yang berikutnya. X bar-nya ini 5, peluang 1/9. Untuk X bar-nya 7,5, ya, ini 2/9. Kenapa? Karena ada 2 kan, yang 7,5. Kemudian 10 ada 3, berarti dijumlahkan 3/9. 12,5 ada 2, berarti 2/9 peluangnya, dan 15. X bar-nya itu peluangnya adalah 1/9. Kita lihat yang di atas, ini populasi 3 pohon jati. Karena populasi, maka kita dapatkan rata-ratanya adalah rata-rata bagi populasi, yaitu mu. Nah, kita lihat mu-nya adalah 5 plus 10 plus 15 bagi 3 sama dengan 10. Ya. Sekarang kita akan lihat bagaimana rata-rata dari rata-rata sampel ini. Nah, kita lihat nilai harapan X bar berarti rata-rata bagi poba acak X bar ini. Ya, ini sama dengan rumusnya sigma X bar kalikan dengan F kecil X atau P kecil X ya. Jadi X bar-nya, ya, poba acaknya dikalikan dengan nilai peluangnya. Ya, ini jadi 5 kali 1/9, kemudian 7,5 kalikan dengan 2/9, kali tambah 10 kali 3/9, tambah 12,5 kali 2/9, tambah 15 kali 1/9. Ini sama dengan 10. Nah, kita lihat ternyata bahwa nilai harapan dari X bar itu sama dengan mu-nya. Rata-rata dari rata-rata sampel itu sama dengan rata-rata populasinya. Nah, nilai harapan dari X bar sama dengan mu. Ini merupakan hal yang penting yang akan kita bahas berikutnya ya. Penduga bias dan tak bias. Nah, statistik merupakan penduga bagi populasi. Silahkan lihat video sebelumnya terkait dengan statistik dan parameter. Suatu statistik
disebut penduga tak bias jika nilai harapannya sama dengan parameter yang dituju. Ya, X bar itu adalah statistik atau penduga untuk mu. Rata-rata contoh merupakan penduga bagi rata-rata populasi. Ya, apakah X bar ini merupakan penduga yang tak bias untuk mu? Nah, tadi kita sudah hitung bahwa nilai harapan dari X bar itu sama dengan mu. Sehingga sesuai dengan aturan ini, maka X bar ini merupakan penduga tak bias untuk mu. S kuadrat atau ragam contoh itu merupakan penduga bagi ragam populasi. Apakah S kuadrat ini merupakan penduga tak bias? Nah, kita lihat, karena nilai harapan dari S kuadrat sama dengan sigma kuadrat, maka S kuadrat merupakan penduga tak bias bagi sigma kuadrat. Berikutnya, penduga proporsi. Ya, ini digunakan untuk menduga proporsi populasi. Kita lihat bahwa nilai harapan dari penduga proporsi itu sama dengan proporsi, sehingga penduga proporsi itu merupakan penduga tak bias untuk proporsi. Ada juga penduga yang bias. Disebut bias itu jika nilai harapannya berbeda dengan parameter yang dituju. Nah, ini median contoh dengan median populasi. Kita lihat bahwa nilai harapan dari median contoh itu berbeda dengan median populasi, sehingga median contoh ini merupakan penduga yang bias. Berikutnya misalkan range ya, atau kisaran. Range contoh kita bandingkan dengan range populasi. Karena nilai harapan dari range contoh itu berbeda dengan range populasi, maka range ini merupakan penduga yang bias. Sebaran penerikan contoh dalam bentuk grafik ya. Nah, ini dengan syarat ulangan yang cukup besar. Jadi kalau kita memiliki sebaran data dengan ulangan yang cukup besar, maka sebaran penarikan contoh bagi X bar dan penduga proporsi itu akan berbentuk simetris ya, kurang lebih normal. Nah, sedangkan kalau kita punya data S kuadrat atau ragam contoh yang kita hitung berulang-ulang kan dari suatu contoh yang cukup besar, nah maka hasilnya akan membentuk grafik yang skew to the right atau menceng ke sebelah kanan. Silahkan lihat video sebelumnya terkait dengan pembahasan menceng ini atau simetris. Baik, yang berikutnya adalah ini yang paling penting sekali, yang sangat penting itu adalah teorema limit tengah atau central limit theorem. Jika suatu contoh acak berukuran N lebih besar dari 30, diambil dari suatu populasi yang besar dengan parameter mu dan sigma kuadrat, maka X barnya atau rata-rata contohnya akan menyebar normal dengan nilai tengah mu dan ragamnya sigma kuadrat per N. Mu dari X bar itu sama dengan nilai harapan dari X bar sama dengan mu. Simpangan baku dari X bar itu sama dengan akar dari varians X bar, sama dengan sigma per akar N. Jadi tinggal diakarkan ya. Kalau ragamnya sigma kuadrat per N, maka simpangan bakunya adalah tinggal diakarkan. Nah, kemudian Z value atau nilai Z ya, kalau kita menghitung nantinya sebaran normal baku, untuk sebaran pendekan contoh, maka Z value-nya adalah X bar minus mu dibagi dengan sigma per akar N. Nah, kita lihat ini, kalau sebaran populasi asalnya normal, maka sebaran rata-rata contohnya atau X bar-nya itu adalah normal. Kalau sebaran populasi asalnya tidak normal dengan N lebih besar dari 30, maka sebaran X bar-nya akan mendekati normal. Tapi kalau sebaran populasi asalnya tidak normal dengan N kurang dari atau sama dengan 30,
maka sebaran contohnya itu akan menjadi tidak normal. Nah ini, sesuai dengan teorema limit tengah, kita bisa dapatkan sebaran rata-rata contohnya yang mendekati normal. Kalau kita mengambil contoh acak berukuran lebih besar dari 30. Walaupun sebaran populasi asalnya tidak normal, tapi kalau dia N-nya kita ambil lebih besar dari 30, maka akan kita dapatkan sebaran rata-rata contohnya itu akan menjadi mendekati normal. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video-video berikutnya. Ciao.